Jadi kalau Allah menyebutkan Mekah itu ya Mekah, ya Bakkah, itu sama. Ya. Ada juga bi yang berarti ngalah. Ya. Ngalah artinya atas, ya, seperti bismillah itu mestinya mengartikannya atas nama Allah Ya. yang kasih sayang. Ya. Itu masih ke belakang aja masih banyak ranconya Ya, itu. Bismillah itu. masih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim ke belakang. Kalau terjemahan sekarang ya begitulah, artinya begitulah. Tapi kalau kata saya ya masih rancu juga di situ. Gitu. Kalau kita menerjemahkannya nggak pakai alat. Gitu. Lah kok atas nama Allah segala perbuatan yang baik Nabi memerintahkan supaya diawali dengan bismillah. Kullu amrin tibalin la ibda'u bismillah falyaqta ono kae kan. Artinya apa? Artinya baik itu pasti Allah. Ya. Atau dari Allah. Nah, jelek ya enggak. Melakukan hal yang jelek pakai bismillah ya sejak kapan Allah menyuruh kejelekan kan gitu. Jadi semua kebaikan itu hendaknya diawali dengan basmalah, artinya atas nama Allah, karena semua yang baik itu disuruh oleh Allah. Kita mengerjakan itu atas perintah Allah kan itu. Karena manusia sendiri kan khalifah Allah di bumi, mandataris Allah di bumi untuk mengatur bumi kan begitu. Atau bisa mungkin lebih dalam lagi demi. Nah, demi lain lagi. Kalau demi itu langsung berhadapan dengan isim maksud. Isim maksud itu benda yang dituju. Ya. Contohnya wadduha, walaili, watini, billahi, semuanya gitu. Langsung itu enggak ada sisipan. Nah, kalau Allah bersumpah itu pasti dengan makhluknya. Tapi kalau manusia bersumpah itu aturannya hanya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak diperbolehkan demi langit dan bumi itu enggak diperbolehkan untuk manusia. Kalau memang bersumpah itu kepada Allah kan itu. Allah dan Rasulnya. Nah, kembali ke manaqib, sebetulnya banyak umat Islam yang tidak mengikuti kegiatan kumpulan loh ya, atau perkumpulan manaqib, tapi sebetulnya itu melakukan manaqib sendiri itu juga banyak. Secara diorganisir atau tidak, yang penting kalau saya tahu ilmunya. Soalnya sekarang itu terkait hal-hal yang tidak ada perintah langsung dari Allah atau dari Nabi, itu sebagian orang mengatakan itu ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan itu hanya taklid saja, itu kita nggak boleh taklid apalagi melakukan bid'ah.
karena itu melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Kelihatannya seperti benar, kelihatannya pernyataan kayak ngono lho. Ya. Tapi itu juga nggak benar. Orang mengatakan taklid itu harus tahu ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup taklid itu wilayahnya menyangkut hal apa gitu. Jadi setiap pembahasan punya wilayah masing-masing. Ya, gitu. Ya. Nek wilayahe mangan wilayahe koncone yo piye? Nah, yang kelihatan saja. Ya. Dia sendiri yang mengatakan lo pasti juga nggak mau. Ya. Kalau haknya dirongrong oleh orang lain kan nggak boleh. Ya. Jadi wilayah taklid itu adalah syariat. Membuat syariat. Syariat itu kayak ini salat. Ya. Salat itu diatur karo Allah ning Al-Qur'an kitab Mauquta itu. Ya. Terus diperjelas oleh Nabi sampai pada waktu-waktu Asar, maghrib, isya dengan jumlah rakaat yang berbeda. Kok duwe penemu liyane papat kok iki mung loro dhewe. Ben adil ben jomplange gen jokah-okah Tambah setengah. nah, Salat subuh lurus setengah. salat subuh iki gawe telu ah. Jadi kacake gen jokah-okah. Lah itu namanya membuat syariat begitu itu. Perbuatan baik yang tidak ada aturan syariatnya secara langsung itu pasti nanti bentuknya macam-macam dan itu semuanya boleh karena aturannya man sanna sunnatan hasanatan, siapa saja yang membuat aturan yang baik. Ya. Ning belum diatur oleh syariat, nek wis syariat ya aja diowah. Rasul sendiri mengatakannya begitu. Nah, kalau manakib kemudian dibidngah-bidngahkan, engko terus mulutan dibidngah-bidngahkan, pentongan beduk dibidngah-bidngahkan. Ya. Orang itu berarti tidak tahu budaya Islam. Ya. Itu budaya Islam, walaupun budaya tapi warnanya warna Islam gitu. Nah nek kuwi dibidngahne NU yo bidngah, Muhammadiyah yo bidngah, Ya. MTA yo bidngah, Salafi yo bidngah. Ya. Bidngah kabeh. Sapa sing Gusti Allah ngakon gawe NU? Apa Kanjeng Nabi ngakon gawe Muhammadiyah? Ya. Kuwi yo bidngah kabeh. Kuwi nek dibidngah-bidngahke itu hal yang boleh karena itu menyangkut masalahnya itu masalah budaya Islam namanya. Lah nek kuwi nekat dibidngah sing luwih bidngah kuwi adalah yang membidngahkan. Ya. Itu jadi nenek moyangnya bidngah itu. Dia tidak diperintah bidngahkan tapi membidngahkan berarti kan nenek moyangnya bidngah. Ya. Pokoknya zaman Nabi renek
itu belum yang menjawab itu orangnya konyol. Ya. Kalau kebetulan sing dibitngah kayak kuwi wonge konyol, gek diplomasine apik ngono ora malah glimpungan. Umpamane apa kowe mbiyen nalika Nabi sik sugeng, kamu itu mengamati sejak lahir sampai sampai wafat kok kowe ngomong Nabi gek enek, zaman Nabi gek enek. Wong maca agek seponcotan ora patek paham Dik. Ketemu orang konyol itu. Ya itu kalau ketemu orang konyol. Ya. Jadi nganggo debat kusir saja itu wis mingkem gak iso nyauri kuwi. Ora bakalan dadi ondo usuk gitu. Entek iku. Nek duwe tingake jaman nek saiki kowe sing ngakon muni mbitngahke kuwi sapa ngono saiki. Dasare apa entuk SK kok Kanjeng Nabi? Apa SK kok Gusti Allah langsung? Ya. Kuwi anggo debat ku nek bute golek menang bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan. Kuwi wis sreso guman wong ngono. Iki nek judule nang-nangan. Ya. Tapi kita kan tidak mencari itu. Manakib berjanji. Ya berjanji itu ya sebetulnya membaca puisi. Kalau bahasa Indonesianya puisi tentang Nabi gitu. Karena tentang Nabi dan hadis banyak siapa yang baca sholawat pada Nabi akan ini dan seterusnya, maka di sana diselingi banyak sekali sholawat kan gitu. Karena berkaitan dengan Nabi. Tapi pada hakikatnya itu adalah puisi atau syair. Mergo sing nulis kuwi Imam Barzanji terus disebut berjanjen. Gitu. Ada lagi itu bahasanya itu. Ada yang namanya sholawatan karena di situ banyak sholawat. Nah, itu boleh-boleh saja, boleh itu hukum ketiga, jaiz namanya. Ya. Semua yang terkait dengan masalah budaya itu jatuhnya adalah Hukum ketiga. Hukum ketiga di jaiz. Jadi ada wajib, ada sunnah. Ada ya. Terus mergo fanatik nganggo rasa Jawa kudu nganggo Sayyidina sholawat kuwi mosok menyang pemimpinnya jangkar gitu. Tidak salah, tapi ada terap-terapannya gitu. Bahasa Sayyid itu hanya berlaku di dunia ini. Kalau dikaitkan dengan la tusayyidani fis shalah, Nabi sendiri itu padahal yang disayid-sayidkan itu Nabi. Nabi sendiri mengatakan la tusayyidani fis shalah. Ojo nyayit-nyayitnya aku kalau dalam Sholat. keadaan sholat atau di dalam sholat. Karena salat itu hubungannya makhluk dengan Tuhannya.
Kalau ketika jagongan memanggil Pak boleh, Mbah boleh, Ya. Lek boleh, itu kan sesuai dengan tradisi dan dengan budaya daerah masing-masing kan gitu. Ya. Walaupun itu menghormat, nek lah ngetokne ora trep, itu bisa jadi haram. Jadi sholawatan itu bisa jadi haram. Wah, sholawatan kok haram? Wong gendeng iki kan gitu. Mergo gak trep apa? Ya engke. Lagi nongkrong nang WC sholawatan itu tidak boleh, menghina itu. Dia tidak paham sholawat itu apa. Ya. Sholawat itu adalah mendoakan beliau Rasulullah. Mosok ndongane disambi sing kan itu namanya kan menghina sekali. Ya. Ambak-ambak sholawat ya ada yang makruh. Ada yang sunah, ada yang wajib. Bukan hanya sunah saja. Lah yang makruh yang kayak apa? Sing dunekne jane ya selawatan. Neng diterbangi, digenjrengi, nek perlu dijogeti. Ya. Ujung-ujungnya nggih golek duit. Ya. Yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, itu yang marak itu begitu. Lah sholawat yang sunnah yang bagaimana? Sholawat yang sunnah di luar sholat, tapi karena sholawat itu adalah mendoakan Nabi, ya pakai kaidah berdoa. Nek wong donga lak kudu nganggo tata carane wong donga. Ya. Di antaranya harus memenuhi kriteria ikhlas. Ya. Terus penuh khusyuk dan tawadhu itu toh. Ya. Nah, kalau yang wajib itu sholawat yang ada di dalam sholat. Nah, kalau saya condong tidak pakai Sayyidina. Mengapa? Karena sholawat dalam sholat itu adalah Jibril. Kita ini makmum Jibril gitu. Jibril nggak pernah memanggil Nabi Muhammad itu ya Sayyidina Muhammad, nggak pernah ada. Ya. Adanya ya Muhammad atau ya Rasulullah, itu dalam hadis-hadis apa saja kan begitu. Ya. Gak enak ya Sayyidina Muhammad, nggak enak. Lagian Nabi sendiri menginstruksikan la tu sayyidani fis sholat gitu. Kalau sholawat di dalam sholat itu wajib. Kalau tahiyat akhir orang nggo selawat rasah kuwi malahan. Jadi itu. Jadi ndak bisa jenenge padha terus digebyah-uyah, nggak bisa. Nah, wong Jawa kuwi lho. Senyum itu lo macam-macam. Ada senyum simpati. Ya. Tapi sebaliknya ada senyum yang menyepelekan juga ada. Ya. Bahasa. Padahal itu podo-podo senyume gitu loh. Makanya nek ukara basa mata. Mulane yang dilihat oleh Allah bukan casing, tetapi hatinya kan itu. Lagi-lagi yang tahu itu adalah yang melakukan dengan Tuhannya sana. Ya. Orang itu hanya bisa kelihatan, bisa melihat hanya casing-casingnya saja.
Nah, kalau tidak tahu ilmu alat itu nanti ada kalimat yang bahaya sekali juga. Di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, barang siapa yang masuk rumahku kemudian makan makananku, dia masuk surga. Ada ungkapan kalimat yang begitu. Kalau ini tidak pakai ilmu alat, pasti bledru orang. Pasti itu. Udah pasti. Jadi yang dimaksud gimana? Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidupnya di masjid. Ya. Berarti yang masuk rumahku berarti masuk masjid. Masuk masjid. Makan makananku di masjid itu, Syekh Abdul Qadir Jailani selalu memuji kepada Allah, selalu zikir. Ketok omahmu kuwi orang ngemot permen atau orang mamah orang mamah jagung. Walaupun kelihatannya seperti orang makan, tetapi dia itu berzikir kepada Allah begitu. Ya sudah sak terpe, kalau dia kemudian nanti masuk surga sudah sewajarnya kan gitu. Ya. Neng nek itu dibutuhe diwaca terus dioleh-olehi dhewe wah. Terus tukul bahasa mengkultus individukan kan begitu toh. Ya. Karena nggak tahu ilmunya. Maka ilmu itu sangat penting. Ilmu itu harus tahu duluan gitu. Kalau aslinya bahasa Arab, walaupun itu sudah dibahasakan Indonesia, kemudian tahu bahasa Indonesianya begitu itu, ning orang ngerti ilmu sejarahnya piye sing dimaksud, saentrone itu gak ngerti, kuwi ya jek bubrah meneh. Mula dhuwure paham nahwu sorof itu juga masih dibutuhkan namanya ilmu balaghah. Itu juga belum cukup lagi untuk ahli tafsir. Harus tahu ilmu psikologi, ilmu jiwa. Karena setiap daerah, setiap negara itu kejiwaannya beda-beda. Nggak bisa dipukul rata, nggak bisa walaupun sama-sama manusianya. Alah wong nggone dhewe kene yang Surabaya kono lho muni cuk saandrone ini hal yang biasa yang tidak menyakitkan. Iki urip ta. Jancuk kan. Hancuk kan. Nek dipikir jancuk artinya apa kan yo ora enak ta. Yang menjadikan itu tidak boleh atau boleh itu sebenarnya itu adalah ungkapan jiwa. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang menunjukkan luapan emosi dengan diwujudkan kata-kata kasar walaupun apa bunyinya. Nek wong nggone dhewe krungu tembung jancuk no wis wah kasar banget. Padahal kuwi lho artine yo mbuh. Yo ora ngerti, yo nyak yo ora enak. Wedhus pun lah kuwi lho nyak jenenge yo wedhus. Tetapi kalau diungkapkan untuk menunjukkan apa itu kemarahan dan sifat kasar, itu yang tidak boleh. Nek dipikir asu terus wedhus ini apa lho? Asu ki yo asu, bentuke jenenge yo asu.
Wedhus ya wedhus, asem ya asem. Ya. Tapi nada bahasanya itu kan Ya. itu kan apa jenenge mengekspresikan batin toh itu. Ya. Makanya ada ilmu jiwa. Ya, maka perlu ilmu jiwa. Saiki sing sok ebak Nabi yo akeh. Padahal itu juga masalah budaya. Ya. Contohnya mergo Nabi nganggo jubah, biyen kuwi nang kene ya do nganggo jubah. Jare bak Nabi. Ya. Padahal belum ada Nabi itu loh. Sana itu sudah pakaiannya sudah jubah. Budayanya ya seperti itu. Orang jahiliyah pun juga jubah. Ya. Masih orang saleh pun juga jubah. Abu Jahal juga berjubah. Abu Jahal juga berjubah. Ya siapa saja orang Arab memang budayanya begitu. Quraisy berjubah. Budaya. Nabi nguji gua terjenggot itu wae jare etbak Nabi bukan. Allah tidak melihat itu, Ya. tapi melihat hatimu gitu loh. Aku ya orang tau neng Arab, orang tau bergaul wong Arab, cuma sering nate diceritani. Ya. Wong Arab iki jenggoten kae nek dilus-lus jenggote ngono itu merasa mendapatkan kehormatan yang tinggi sekali. Neng coba kalau itu orang Indonesia ngono. Kira-kira dikampleng apa ora ngono. Urung kenal urung apa lus-lus. Morong ngelus-lus. Ngelus janggut ngono. Kira-kira piye? Maka itu perlu ilmu jiwa. Ya. Nah, maka nggak bisa hanya segala sesuatu dipukul rata, itu tidak bisa. Ya. Banyak orang yang mengartikan bahwa musyrik itu lebih ke apa itu arca, terus akeh, terus apa nih bancaan. Enggak gitu. Orang yang membanggakan kelompoknya sendiri itu pun sudah termasuk musyrik. Coba mereka suruh melihat surat Ar-Rum 30-31. Ya. Ini bukan saya, ini langsung ngendikan Gusti Allah, ngono lho. Ya. Padahal sekarang itu marak. Jari ini membuat ciri khas. Ya. Ciri khas NU ini, ciri khas Muhammadiyah ini, Ya. ciri khas ini dan seterusnya. Mengapa tidak pakai ciri khas Islam saja? Genah-genah itu sudah di-SK-kan oleh Allah rahmatan lil alamin. Lah kok ijik gawe ciri khas sing cerimen-cerimen. Sedangkan yang sing asli wae malah enggak ditaati. Barang zaman Nabi renek bina. Nek sing nyauri konyol perayaan. Lah menungso saiki ku kabeh rong roh Nabi kabeh. Apa ora kanggo saiki pertanyaane. Mergo iki zaman Nabi gek enek kabeh iki wong sing urip saiki. Apa terus ora kanggo?